Teman-teman saya duduk di kursi roda ini sudah lebih dari 30 tahun. Umur saya masih 17 tahun waktu itu. Ketika dokter kemudian memvonis saya punya kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di tulang belakang saya. Siapakah Handri Satriago? Ia adalah salah seorang motivator yang bermental baja dalam mencapai banyak keberhasilan dalam hidupnya. Handri Satriago merupakan CEO General Electric Indonesia, lahir pada tanggal 13 Juni 1969 dan wafat pada tanggal 16 September 2023 dalam usia 54 tahun. Pria kelahiran Pekanbaru Riau itu sudah lebih dari 30 tahun duduk di atas kursi roda lantaran kanker getah bening yang dideritanya sejak usia 17 tahun. Meski sempat terpuruk di masa-masa awal, namun akhirnya Hardi bangkit dan memutuskan untuk berlari dari kursi roda. Pada tahun 2010 di usia 41 tahun, Hardi dipercaya untuk memimpin General Electric Indonesia, menjadikannya CEO termuda dalam seabad lebih sejarah perusahaan yang didirikan oleh penemu bola lampu Thomas Alva Edison tersebut. Hebatnya lagi, kebanggaan itu tidak dia nikmati sendiri. Dia berupaya agar GE Indonesia dipenuhi oleh orang-orang Indonesia yang bangga bekerja untuk berkontribusi bagi Indonesia. Dan dia berhasil. Handri Satriago menggenggam mimpi untuk berkontribusi memajukan Indonesia dengan mencetak orang-orang muda yang memiliki kemampuan memimpin. Karena itulah dengan senang hati ia meluangkan waktunya untuk keliling Indonesia guna berbagi dengan orang-orang muda. Pada akhirnya, tugas pemimpin adalah mencetak pemimpin-pemimpin yang lain, ujarnya penuh semangat. Bagaimana kisahnya hingga ia menginspirasi banyak orang? Marilah kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Teman-teman saya duduk di kursi roda ini sudah lebih dari 30 tahun. Umur saya masih 17 tahun waktu itu. Ketika dokter kemudian memvonis saya punya kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di tulang belakang saya. Kami bawa ke dokter, ke orang pinter, nggak tahu lah berapa itu IQ-nya orang. Tapi ternyata Allah pengennya bikin saya nggak bisa jalan. Jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya nggak sekolah, ibu saya manggil saya, "Nak, ayo kita sholat asar. Kamu jadi imam." Saya bilang sama ibu saya, "Ma, aku jalannya udah goyang ini." Lalu dia bilang, "Nggak apa-apa, ayolah jadilah imam." Jadilah saya imam sholat asar itu. Ketika saya ruku di rakaat kedua, saya jatuh. Dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri. Saya bisa berjalan. Ketika kejadian itu terjadi, saya merasa dunia gelap. Saya marah pada Tuhan. Saya marah pada semua hal. Saya frustrasi luar biasa. Saya mengurung diri di kamar berhari-hari. Gak mau ketemu orang. Sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu. Kemudian ayah saya buka jendela. Dia duduk di sebelah dipan saya dan bilang, "Nak, ayah hanya ingin menyampaikan satu hal. Papa hanya ingin menyampaikan satu hal. Hidup ini pilihan. Kalau kau mau milih gak mau ngapa-ngapain, tidur aja di sini, ya gak apa-apa. Kami sebagai orang tua paling cuma bisa mendukungmu. Tapi kalau itu pilihanmu, seumur hidup kau akan selalu merasa sedih. Karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain. Dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kau mampu lakukan, kau akan sedih. Ada pilihan kedua, nak. Itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal. Gak boleh berhenti. Karena kalau berhenti mobilnya turun lagi. Harus terus didorong. Kalau kau capek nggak apa-apa, pelan tapi tetap dorong. Jangan berhenti. Dulu kau suka manjat tebing, nggak mungkin orang naik manjat tebing di kamar ini.
Kau suka main teater, gak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater. Kau suka nangkap kupu-kupu, gak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap. Sudah, habis itu beliau pergi ke kantor. 10 menit sesudah itu, saya keluar dari kamar. Saya bilang pada ibu saya, Ma, saya mau sekolah. Tolong panggilkan taksi. Sejak hari itu, saya dorong mobil saya. Susahnya setengah mati, teman-teman. Tapi kalau saya nggak berani dorong itu, nggak sampai saya di sini. Nggak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di Payakumbuh itu. Nggak mungkin saya bisa lihat Lombok, New York, Paris, Gorontalo, dan seterusnya. So teman-teman, setiap orang pasti punya kesusahannya. Anda pasti punya kesusahan masing-masing. Dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk Anda sendiri, untuk dihadapi. Berhentilah berharap orang lain mengerti apa yang Anda susahkan, karena nggak bakalan. Satu-satunya cara adalah menghadapinya. Ketika Anda berani hadapi itu, maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa yang tidak diberikan kepada semua orang. Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik, yang akan membuat Anda memantul tinggi ketika Anda dihempaskan ke bawah. Jangan pernah takut pada kesusahan yang Anda hadapi. Apapun itu, jangan pernah menyerah. Selamat mendorong mobil Anda. Thank you.